Rangkuman kitab Minhajul Muslim, bab Akidah, pasal ke-1, beriman kepada Allah. Narasumber Ustadz Khalid Basalamah. Beriman artinya adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Beriman kepada Allah adalah sesuatu yang paling penting kedudukannya dan yang paling agung nilainya, karena seluruh kehidupan muslim berpusat pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan keimanan ini akan mampu menjadikan seseorang yang lemah menjadi kuat, yang miskin menjadi kaya, yang penakut akan menjadi berani, yang pelit akan menjadi dermawan, dan yang buruk akan menjadi baik. Cara meyakini keberadaan Allah adalah dengan melihat bukti-buktinya yang diantaranya melalui dalil-dalil nakli dan akli sebagai berikut. Dalil nakli yang dimaksud antaranya adalah Quran Surah Al-A'raf ayat 54 yang artinya, "Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam." Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi yang mengatur semua urusan di dalamnya, seperti mengatur adanya malam dan siang, menurunkan hujan, dan sebagainya. Maka sesembahan manakah selain Allah yang mampu melakukan hal itu semua? Atau adakah seseorang yang mengaku Tuhan yang pernah mengaku mampu menciptakan langit dan bumi? Atau adakah dari sesembahan itu yang mampu menahan datangnya malam saat malam datang? Atau apakah mampu dari sesembahan tersebut untuk menurunkan hujan? Adapun dalil nakli yang kedua adalah Quran Surah Al-Hasyr ayat 23-24 yang artinya, "Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Ayat ini menjelaskan tentang keberadaan Allah yang memiliki sifat Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sebagaimana kasih sayangnya terhadap manusia yang banyak berbuat dosa. Namun apabila dia bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Seandainya Allah tidak Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka orang-orang kafir yang ingkar akan zatnya tidak akan mendapatkan makanan dan minuman walau sedikit pun. Disebutkan di dalam ayat di atas bahwasanya Allah adalah Raja dari segala raja, sebagaimana yang tercantum pula dalam hadis qudsi yang berbunyi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah kau khawatir dengan raja-raja dunia. Kalau kau yakin kerajaanku ada, karena kerajaanku tidak akan pernah hancur. Wahai anak Adam, kalau engkau yakin semua kebutuhanmu, termasuk dirimu, akulah yang menciptakannya, maka aku akan penuhi semua kebutuhanmu. Wahai anak Adam, kalau seandainya kau justru tidak meyakini bahwasanya aku yang memenuhi kebutuhanmu dan aku adalah penciptamu, maka aku akan membuat dunia ini sempit di sekitarmu, dan tidak datang sesuatu kepadamu kecuali apa yang sudah aku takdirkan." Oleh sebab itulah, apabila seseorang beriman atau meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membuat dirinya tidak akan pernah takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
Dikatakan pula pada Quran surah Al-Hasyr ayat 23-24 di atas bahwasanya Allah adalah Maha Suci, yang artinya bahwasanya Allah tidak memiliki keburukan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan keburukan, namun Allah Subhanahu wa taala hanya mengambil sifat yang baik-baik saja. Selanjutnya pula dikatakan bahwasanya Allah Maha Sejahtera, artinya Allah tidak pernah susah. Adapun tingkatan sejahtera adalah lebih tinggi daripada bahagia, karena bahagia sifatnya masih terbatas dan umumnya masih diselingi dengan adanya kesusahan pada waktu-waktu tertentu. Namun tidak dengan sejahtera. Sejahtera memiliki makna sebuah kondisi apabila terus-menerus dalam kondisi kenikmatan tanpa ada diselingi oleh kesusahan sedikit pun. Dikatakan pula bahwasanya Allah adalah zat yang maha memelihara. Hal ini dapat kita buktikan dengan selalu adanya asupan segala kebutuhan di muka bumi ini tanpa ada pernah kekurangan sedikit pun, seperti ketersediaan oksigen yang tak pernah habis, makanan dan minuman dari berbagai jenis sayuran, buahan yang selalu silih berganti musim panennya sehingga tidak pernah kehabisan. Ada pula perkembangbiakan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia yang saling menopang satu sama lain, sehingga kehidupan di dunia ini tidak punah, dan berbagai macam contoh lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Dikatakan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha perkasa. Hal ini dapat kita lihat pada kekuatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya yang ada di bumi ini, seperti kekuatan manusia yang mampu mengangkat beban puluhan hingga ratusan kilogram di pundaknya, kekuatan pohon-pohon yang tidak mampu tergoyahkan, bahkan untuk menumbangkannya manusia terkadang membutuhkan tenaga mesin untuk melakukannya. Kekuatan binatang-binatang dalam berlari dengan cepat, kekuatan api, air, angin, dan sebagainya, yang mana menurut para ulama, apabila seluruh kekuatan yang ada di bumi ini digabungkan, itu hanyalah sebagian kecil dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha kuasa. Hal ini dapat kita lihat buktinya dari tidak adanya sesuatu yang dapat menolak kehendak Allah, seperti pergantian siang dan malam, ketidakmampuan manusia menahan rasa laparnya, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Segala sesuatu yang ingin menentang sistem yang telah Allah tetapkan, maka dapat dipastikan akan mati dan binasa. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan, yaitu yang mereka sembah selain Allah seperti berhala, batu, pohon, jin, jimat, dan apa saja yang mana esensinya semua itu adalah makhluk yang tidak mampu memberikan apa-apa terhadap siapa yang menyembahnya. Dan Allah juga memperkenalkan dirinya dalam ayat tersebut sebagai Maha Pencipta yang menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, yang mengadakan atau dengan kata lain memenuhi kebutuhan makhluk ciptaannya, dan yang membentuk rupa, sebagaimana Allah membentuk wajah kita dengan dua alis, dua mata, dan adanya lubang hidung. Maka dapat kita bayangkan seandainya kita memiliki mata namun tidak memiliki kelopak matanya, apakah hal tersebut akan terlihat indah? Namun Allah ciptakan mata kita mempunyai kelopak mata dan bulu mata sehingga nampak bagus dan enak dilihat. Atau bayangkan seandainya manusia diciptakan tanpa kulit dan isinya merupakan daging semua, apakah itu akan terlihat bagus? Namun ternyata semua itu Allah kemas dengan kulit agar nampak indah. Inilah yang menurut ulama bahwasanya Allah memiliki sifat bari, sebagaimana tercantum pada awal ayat ke-24 Quran surah Al-Hasyr ini, yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar Maha Pencipta, namun juga sangat menguasai terhadap apa yang Dia kerjakan, sehingga menghasilkan sesuatu kesempurnaan dari setiap ciptaannya.
Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 2 sampai 4 yang artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, mengandung arti sebagai Rabb yang menciptakan dan mengatur serta mengurus alam semesta, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat ini mengandung arti sebesar apapun dosa dan pelanggaran, namun Allah masih mau memaafkan dan bahkan masih memberikan makanan, minuman, serta fasilitas yang ada di bumi kepada manusia, yang merajai hari pembalasan. Sedangkan pada ayat ini mengandung arti bahwasanya Allah adalah raja di atas raja, sebagaimana yang tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana nanti di akhirat semua raja-raja dunia di padang mahsyar akan menundukkan kepalanya dan tidak berani mengangkat kepalanya, sehingga pada saat itu nampaklah raja yang sesungguhnya. Kemudian dalil nakli yang selanjutnya tentang bukti keberadaan Allah ada pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 52 yang artinya, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku. Hal ini mengandung arti bahwasanya hanya Allah lah yang menciptakan, mengurus dan menyiapkan kebutuhan manusia, bahkan yang suatu saat akan memusnahkan manusia. Oleh karena itu, hanya bertakwalah, tunduk dan patuhlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Allah memberikan penjelasan tentang tidak ada Rabb selain Dia pada Quran surah Al-Anbiya ayat 22 yang artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maha suci Allah yang mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan. Adapun selanjutnya, bukti keberadaan Allah adalah dengan adanya lebih dari 124.000 nabi dan rasul yang memberitakan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya bagi alam semesta, tentang penciptaannya terhadap alam semesta dan penguasaannya, serta tentang asma dan sifat-sifatnya. Yang disampaikan oleh sejumlah besar manusia pilihan tersebut tidak mungkin bagi akal sehat untuk mendustakannya. Sebagaimana tidak mungkin jumlah sebesar itu sepakat untuk berdusta dan menyampaikan berita tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui, tidak mereka yakini, dan tidak memastikan kebenarannya. Padahal mereka adalah manusia pilihan yang paling suci jiwanya, paling cerdas akal pikirannya, dan paling benar pembicaraannya. Karena semua nabi dan rasul adalah seseorang yang dikenal di kaumnya masing-masing sebagai seorang yang paling benar, orang yang paling baik, dan orang yang paling jujur. Sehingga sangat mustahil apabila orang-orang pilihan yang berjumlah sangat besar ini sepakat untuk berdusta terhadap berita yang disampaikannya. Selanjutnya, cara meyakini keberadaan Allah dengan akal atau berdasarkan dalil-dalil akli diantaranya adalah sebagai berikut. Adanya alam semesta dan makhluk yang beraneka ragam menjadi saksi bahwasanya ada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang mengaku atau mengklaim telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan sesuatu yang mustahil apabila adanya sesuatu tanpa ada yang menciptakannya. Bahkan pada sesuatu yang sangat sederhana sekalipun seperti adanya makanan, tentu pasti ada yang memasaknya. Lalu bagaimanakah dengan alam semesta yang luar biasa besarnya ini, yang terdiri dari langit dengan segala planet-planet yang dikandungnya, matahari, bulan, dan bintang-bintang yang semuanya berbeda besar dan kecilnya, bentuk dan rupanya, dimensi dan pergerakannya, atau bumi dengan segala yang ada di permukaannya, seperti manusia, jin, dan berbagai hewan dengan segala jenis dan spesiesnya, dan dengan segala perbedaan warna dan bahasanya, perbedaan pengetahuan dan pemahamannya, dan juga bermacam ragam segala apa yang dikandungnya, seperti barang tambang yang bermacam-macam warna dan kegunaannya, ataupun dengan segala macam-macam tumbuhan dan pepohonan yang beraneka ragam buahnya, yang berbeda rasa dan baunya, kekhususan dan kegunaannya.
Selanjutnya juga dengan adanya firman-Nya yang selalu kita baca dan kita hayati serta kita pahami maknanya merupakan bukti atas keberadaan Allah, karena sangat mustahil adanya pembicaraan atau kalam tanpa ada pembicaranya atau mutakallim. Firman-Nya itu mengandung ajaran yang paling kokoh dan sempurna yang pernah diketahui manusia, dan undang-undang yang paling bijaksana yang merealisasikan berbagai kebaikan bagi umat manusia. Ia juga meliputi teori-teori ilmiah yang paling benar, serta meliputi berbagai masalah ghaibiyah dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang diulas secara tepat dan benar. Hukum atau aturan yang dikandungnya sesuai sepanjang zaman, sekalipun di waktu dan tempat yang berbeda. Tidak ada satu teori pun di dalamnya yang kadaluarsa, dan tidak ada satu masalah gaib pun yang ada padanya yang tidak terbukti kebenarannya. Serta tidak ada seorang ahli sejarah yang berani membatalkan satu kisah yang dimuat dalam firman-Nya. Ucapan atau kalam yang bijaksana lagi benar seperti itu membuat akal manusia menjadi mustahil untuk menisbatkannya kepada seorang manusia, karena kalam atau ucapan seperti itu di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu, tentulah ia adalah kalam atau firman Sang Pencipta, sekaligus sebagai bukti atas keberadaan ilmu, kudrat atau kuasanya, dan kebijaksanaannya, serta keteraturan sistem yang ada pada penciptaan, pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini, di mana mengalami fase yang sangat ajaib, mulai dari terciptanya hingga tumbuh kembangnya, dan tentunya tidak ada seorang pun yang mampu ikut campur di situ. Hal ini membuktikan bahwasanya ada zat yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan dalil-dalil akli yang logis dan nakli seperti di atas, maka seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada rububiyahnya, yaitu Allah adalah pencipta, pemilik, pengatur, dan pemelihara segala sesuatu, dan ilahiyahnya, yaitu Allah adalah sesembahan yang paling hak bagi manusia terdahulu dan manusia pada masa kini. Atas dasar prinsip dan keimanan serta keyakinan inilah kehidupan seorang muslim dengan segala aspeknya terbentuk.